Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnamasari, NIM G141700008. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Kajian Perbandingan Metode Pohon Monologistik dan Rainforest pada Klasifikasi Data dengan pembimbing Bapak Dr. Kusman Sadik SSI MSI dan Bapak Mulyanto Raharjo Estat. Adapun hal yang akan saya paparkan meliputi pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir simpulan dan saran. Data merupakan komponen utama dalam menyediakan informasi. Pada kenyataan di lapangan, sebagian besar data yang tersedia tersusun atas peubah-peubah yang tidak saling bebas. Nah, selain itu juga tak jarang terdapat data hilang. Menurut penelitian Zhang et al. 2011 dalam Iza dan Hayati 2014 menyebutkan bahwa jika data hilang diabaikan, maka dipastikan akan sulit memperoleh nilai akurasi yang tinggi pada kasus klasifikasi sekalipun telah menggunakan algoritma yang paling handal. Semakin berkembangnya teknologi, data yang tersedia semakin kompleks dan tentunya metode pengolahan data juga semakin berkembang. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengubah data menjadi aturan-aturan keputusan adalah klasifikasi dengan metode pohon keputusan atau decision tree. Decision tree ini unggul dalam kemampuannya menguraikan proses yang kompleks yang menjadi lebih sederhana sehingga mempermudah dalam interpretasi hasil. Adapun di antara beberapa metode dan konsep pohon keputusan atau decision tree adalah LMT dan random forest. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan membandingkan performa metode pohon monologistik dan random forest pada data yang mengandung multikolinearitas dan data hilang, dan juga akan dilakukan pengkajian dan perbandingan performa metode pohon monologistik dan random forest pada beberapa data dengan dimensi data yang berbeda-beda. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan, yaitu kajian simulasi dan penerapan pada data real. Untuk kajian simulasi melibatkan 8 skenario simulasi, sedangkan untuk data real melibatkan 4 set data yang diambil dari uji Machine Learning Repository. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. Kajian simulasi dimulai dengan pembangkitan data simulasi menggunakan fungsi multivariate normal pada paket MAS dalam RStudio, sampai dengan pemodelan dengan menggunakan LMT dan random forest dengan pengulangan sebanyak 100 kali. Selanjutnya adalah prosedur analisis data pada data real. Pembagian data dengan fungsi multivariate normal menghasilkan pola penjelas yang beberapa di antaranya mempunyai hubungan linear yang kuat, dapat dilihat pada plot korelasi berikut ini. Nah, bisa dilihat baik untuk skenario 1 dan 2 yang terdiri atas 300 amatan maupun untuk skenario 3 dan 4 dengan 10.000 amatan, ini mayoritas peubahnya mempunyai nilai koefisien korelasi di atas 0,5, dengan nilai korelasi terbesar itu adalah adalah sekitar 0,72. Nah, nilai koefisien korelasi yang berkisar antara 0,5 sampai 0,7 ini dapat mengindikasikan adanya multikoliniaritas sedang. Berikutnya untuk skenario 5, 6, 7, dan 8 dibuat peubah-peubah dengan koefisien korelasi yang tinggi seperti pada plot korelasi berikut ini. Nah, pada kedua plot dapat dilihat bahwa terdapat beberapa peubah dengan nilai koefisien korelasi di atas 0,95, bahkan ada yang mencapai 0,99. Nah, nilai koefisien korelasi yang mencapai 0,99 ini mengindikasikan adanya multikoliniaritas tinggi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada kajian simulasi dibuat skenario data hilang secara acak keseluruhan. Nah, pada plot persentase data hilang berikut ini bisa dilihat bahwa data hilang yang dibuat tersebar acak hampir ke seluruh pola penjelasnya. Untuk skenario 1, 3, 5, dan 7 terdapat 1% data hilang jika ditotal, dan juga untuk skenario 2, 4, 6, dan 8 terdapat 8% data hilang secara keseluruhan. Gambaran data hilang yang cukup besar dapat memengaruhi hasil prediksi pada klasifikasi. Berikut ini merupakan plot perbandingan kategori kelas data, yang mana dapat dilihat baik untuk amatan 300 maupun 10.000 amatan mempunyai kategori kelas data yang tidak seimbang dengan rasio kelas 1 dan 0 adalah 1:3. Hal ini tentunya terjadi karena kategorisasi nilai didasarkan pada nilai kuartil ketiga. Berikut ini merupakan tabel yang memuat rataan nilai akurasi, sensitivitas, spesifisitas, dan juga skor F1 untuk pemodelan pada data dengan tingkat multikoliniaritas sedang. Nah, untuk skenario 1 dan 2 dengan 300 dan 10.000 amatan, ini model terbaiknya adalah LMT dengan penghapusan data hilang, baik pada data dengan NA-nya 1% maupun dengan data hilangnya 8%. Nah, berikutnya untuk skenario 3 dan 4, random forest menghasilkan kombinasi nilai sensitivitas, spesifisitas, akurasi, dan skor F1 yang lebih baik dibandingkan LMT untuk pemodelan pada data 10.000 amatan dengan data hilangnya 1% dan 8%, sehingga bisa dikatakan bahwa untuk data dengan tingkat multikoliniaritas sedang, random forest menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan LMT.
Selanjutnya, untuk pemodelan pada data dengan tingkat multi-kuantitas yang tinggi, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk skenario 5 dan 6 dengan 300 amatan, ini Random Forest menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan LMT. Sedangkan untuk skenario 7 dan 8 dengan amatannya 10.000, LMT menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan Random Forest, baik pada data dengan data hilang 1% maupun 8%. Sehingga bisa dikatakan untuk data dengan tingkat multi-kuantitas tinggi, ini LMT menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan Random Forest dilihat dari kombinasi nilai sensitivitas, akurasi, spesifisitas, dan juga skor F1-nya. Pemodelan dengan LMT dan Random Forest juga dievaluasi menggunakan nilai AUC yang merupakan luas di bawah kurva ROC. Dalam agresi 2007 disebutkan bahwa AUC dapat menjadi alat evaluasi yang lebih informatif dibandingkan dengan tabel ketepatan klasifikasi, terlebih untuk mengevaluasi hasil klasifikasi data dengan kelas yang tidak seimbang. Nah, luas AUC merepresentasikan seberapa baik model dalam mengklasifikasikan amatan dengan tepat, karena merupakan plot antara nilai sensitivitas dan juga nilai spesifisitas, yang mana nilai sensitivitas merupakan menunjukkan tingkat keberhasilan prediksi amatan ke kelas positif, dan nilai spesifisitas menunjukkan tingkat keberhasilan prediksi amatan ke kelas negatif. Nah, untuk skenario 4 yang merupakan pemodelan pada data dengan tingkat multi-kuantitas sedang, bisa dilihat di sini Random Forest menghasilkan nilai AUC yang lebih besar dibandingkan dengan LMT. Sedangkan untuk skenario 8 yaitu pemodelan dengan data dengan tingkat multi-kuantitas tinggi, ini LMT menghasilkan nilai AUC yang lebih besar dibandingkan Random Forest. Nah, selanjutnya, berikut ini merupakan akumulasi waktu komputasi yang dibutuhkan dalam pemodelan LMT dan RF dalam 100 kali ulangan. Nah, pada tabel bisa dilihat bahwa secara umum Random Forest menghabiskan waktu komputasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemodelan dengan LMT. Selanjutnya adalah hasil pembahasan untuk penerapan pada data real, dimulai dengan plot korelasi untuk melihat kekuatan hubungan antara puah penjelas. Nah, pertama untuk data adult yang terdiri atas 14 puah penjelas, ini dapat dilihat bahwa mayoritas peubahnya memiliki korelasi di bawah 0,5. Adapun peubah dengan nilai korelasi terbesar adalah peubah sex dan relationship, yaitu hanya sebesar 0,58. Untuk data breast cancer yang terdiri atas 9 puah penjelas, ini juga mayoritas peubahnya mempunyai nilai korelasi yang kecil, yaitu di bawah 0,5. Adapun untuk peubah dengan nilai koefisien korelasi terbesar adalah pada peubah age dan menopause, yaitu sebesar 0,72. Berikutnya adalah plot korelasi untuk data hepatitis dan juga data bank marketing yang masing-masingnya terdiri atas 20 peubah penjelas. Nah, bisa dilihat untuk kedua data, mayoritas peubah mempunyai nilai koefisien korelasi yang kecil, yaitu di bawah 0,5. Nah, untuk data hepatitis adalah nilai koefisien korelasi terbesar adalah 0,6, sedangkan untuk data bank marketing nilai koefisien korelasi terbesar adalah 0,95. Selanjutnya, dibuat juga plot persentase data hilang untuk keempat dataset yang digunakan. Nah, pertama untuk data adult, ini total data hilang adalah 0,9%, yang mana tersebar di 3 peubahnya. Kemudian, untuk data breast cancer, ini memiliki persentase data hilang yang paling kecil di antara 3 data lainnya, yaitu hanya sebesar 0,3%. Berikutnya, data hepatitis memiliki persentase data hilang terbesar di antara 3 data lainnya, yaitu mencapai 5,4%, yang tersebar hampir di seluruh peubah penjelasnya. Adapun peubah dengan persentase data hilang terbesar adalah peubah ProTime yang mencapai 43,23%. Kemudian terakhir untuk data bank marketing memiliki data hilang sebesar 1,5%, dengan peubah yang memiliki data hilang terbesar adalah peubah default mencapai 20,87%. Selanjutnya, dibuat perbandingan kategori kelas data untuk keempat dataset yang dimiliki. Dapat dilihat bahwa keempat data mempunyai perbandingan kategori kelas data yang tidak seimbang. Berikut ini disajikan tabel yang memuat rataan nilai akurasi, sensitivitas, spesifisitas, dan juga skor F1 untuk pemodelan LMT dan RF pada penerapan pada data real. Nah, dapat dilihat untuk keempat dataset yang digunakan, ini pemodelan dengan Random Forest menghasilkan kombinasi nilai akurasi, sensitivitas, spesifisitas, dan juga skor F1 yang lebih baik dibandingkan dengan pemodelan dengan LMT. Berikut ini disajikan nilai AUC untuk pemodelan LMT dan Random Forest pada keempat dataset yang digunakan.
Berdasarkan nilai AOC dapat dilihat bahwa untuk keempat dataset, pemodelan dengan random forest menghasilkan nilai AOC yang lebih besar dibandingkan dengan pemodelan dengan LMT. Hal ini mungkin berkaitan dengan tingkat multikonektivitas pada keempat data yang dapat dikatakan pada level sedang, sehingga random forest menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan LMT. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah keberadaan data hilang dapat memengaruhi ketepatan hasil prediksi, sehingga harus ditangani sesuai dengan persentasenya di dalam data. Jika persentasenya cukup besar di atas 1%, maka untuk beberapa kasus, penanganan data hilang dapat dilakukan dengan metode imputasi. Kemudian untuk data dengan tingkat multikonektivitas sedang, random forest memiliki performa yang lebih baik dalam memodelkan data dengan banyaknya amatan dan persentase data hilang yang cukup besar. Sedangkan untuk data dengan tingkat multikonektivitas tinggi, banyaknya amatan dan persentase data hilang yang besar, pemodelan dengan LMT terbukti menghasilkan performa yang lebih baik. Kemudian saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yang pertama adalah pengaturan nilai hyperparameter mungkin dapat memengaruhi hasil dari kedua model, sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk pemodelan dengan mempertimbangkan nilai hyperparameters. Kemudian yang kedua, perlu dipertimbangkan metode penanganan data yang hilang yang lainnya, mengingat metode imputasi dengan nilai min dan modus dapat mengubah kondisi ragam yang sebenarnya. Kemudian, kajian simulasi perlu dilakukan pada data dengan banyaknya peubah yang beragam untuk memperkaya pengetahuan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.